Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keberkahan, kesehatan, dan hati yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Ibu Amrin Nurfaini SSTMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas Hukum Keluarga Islam 1A. Dan tak lupa kepada teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanul Haq. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Alia Safrina Akmalus, yang kedua Arum Puspa Agustina, yang ketiga Asnatus Zarina, yang keempat Aura Rifa Maharani Kusuma, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Aksanul Haq. Pada kesempatan pagi hari ini kelompok kami akan memaparkan materi yang bertema Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk memaparkan materi. Terima kasih. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. 2. Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. 3. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. 4. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. 5. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. 6. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal yang saling menghargai dan menghormati hal orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud pada cinta produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan, dan beradab dapat ditemukan dalam hal yang saling menghargai dan menghormati hal orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11/1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, orpol, dan organisasi masyarakat, ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
di tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Faktor internal tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, artinya mengandung bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. 2. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang tergantung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rampu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Sekian dari kelompok 5, saya perwakilan dari kelompok 5. Bila ada kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.